Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang organisasi-organisasi kurikulum. Yang beranggotakan saya sendiri, Nektaria Kalisyana Maulina, dan kedua rekan saya, Lisa Ayu Fadliani dan Irma Putri. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubung erat dengan tujuan pembelajaran sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lisa Ayu Fadliani. Pada Lisa Ayu Fadliani, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Di mana yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan karena organisasi kurikulum bentuk ini sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisien pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Mata pelajaran yang terpisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Nah, selanjutnya yang kedua, mata pelajaran gabungan adalah kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Akan tetapi, mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi bidang studi, misalnya mata pelajaran biologi, kimia, fisika akan menjadi satu, yaitu bidang studi IPA. Demikian juga dengan mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi dikelompokkan dalam bidang studi IPS. Nah, selanjutnya yang ketiga, kurikulum terpadu. Kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan lainnya. Selanjutnya, kurikulum inti. Merupakan bagian dari seluruh program pendidikan yang dianggap penting, fundamental, dan esensial yang harus diberikan kepada setiap siswa, agar ia menjadi warga negara yang berharga, berguna, serta efektif. Jadi, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Lisa Ayu Fadliani, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Putri. Kepada Irma Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Kemudian, faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ada urutan. Urutan bahan pelajaran disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kesinambungan. Kesinambungan yaitu kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa.
Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncatan-loncatan yang tidak jelas tingkatan kesukarannya. Kemudian, terpadu. Terpadu merupakan faktor berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika guru menggunakan subjek center kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi. Yang pertama, keseimbangan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari, dan yang kedua, ada keseimbangan cara atau proses belajar. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran. Suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Kemudian yang terakhir ada waktu. Waktu merupakan kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Baiklah, akan saya kembalikan ke moderator. Oke, materi selanjutnya tentang prosedur merorganisasi kurikulum akan dijelaskan oleh Lisa Ayu Fadliani. Pada Lisa Ayu Fadliani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur mengorganisasi kurikulum. Yang pertama, melalui mata pelajaran. Melalui mata pelajaran ini, buku merupakan sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Nah, yang kedua, dengan cara tambal sulam, yaitu memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, kurikulum sekolah menjadi kaya dengan program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik. Yang ketiga, melalui analisis kegiatan. Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa, bahwa analisis kegiatan ini bertujuan supaya bahan atau materi pelajaran dapat diarahkan kepada kehidupan masyarakat yang nyata. Yang keempat, melalui fungsi sosial. Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran sampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial. Bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima, melalui survei pendapat. Survei pendapat bisa dilakukan dengan beberapa pihak, seperti peserta didik, orang tua, guru, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Selanjutnya yang keenam, melalui studi kesalahan. Pada tahap ini, analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya. Dan yang terakhir, melalui analisis masalah remaja, yaitu perkembangan jasmani dan kesehatan, biaya hidup dan pekerjaan, dan keagamaan, rumah tangga, dan kerabat. Berdasarkan prosedur dalam merorganisasikan kurikulum di atas, bahwa setiap pengembangan kurikulum, survei dan menganalisis serta menyimpulkan sehingga materi pelajaran yang disampaikan mampu bersaing dengan dunia yang semakin maju. Materi pelajaran yang disampaikan oleh guru memberikan pengetahuan terkini. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisa Ayu Fadliani. Nah, demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.